Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Sintawana, NIM 1803030138, kelas C semester 6, program studi Sosiologi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia, analisis kritis dari sistem sanksi. Peran penting Bank Dunia, sanksi rezim dalam mencegah korupsi asing. Korupsi dan penipuan publik adalah salah satu rintangan terpenting bagi perekonomian, pengembangan. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum, mencegah penyuapan, membutuhkan upaya bersama untuk menghukum, baik mereka yang membayar suap maupun mereka yang menerimanya. Untuk mencapai tujuan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan oleh negara bangsa. Selain itu, pencegahan membutuhkan investasi aktif antar pemerintah, organisasi mental seperti Bank Dunia. Upaya negara-negara untuk mencegah korupsi. Rezim sanksi Bank Dunia sangat penting untuk memerangi korupsi karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Meskipun banyak negara yang membayar suap, meningkatkan upaya mereka untuk mencegah korupsi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di bawah yuridikasi mereka, negara-negara di dalamnya sangat bervariasi. Komitmen mereka untuk dan keefektifan rezim hukum mereka untuk menghalangi korupsi. Negara-negara di mana korupsi publik masih menjadi perhatian serius dan sebuah hambatan bagi pembangunan ekonomi, juga seringkali tetap tidak mampu, dan dalam beberapa kasus enggan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah hukum korupsi oleh pejabat publik. Konvensi anti penyuapan, banyak negara telah membuat langkah besar dalam mereformasi mereka hukum dan praktik pencegahan hukum untuk secara agresif mengejar dan mencegah korupsi publik. Sebelumnya, konvensi OECD hanya satu negara, Amerika Serikat, yang memiliki pernyataan eksplisit hukum yang mengkriminalisasi suap asing. Memang banyak negara yang seperti itu, sebagai Jerman bahkan mengizinkan perusahaan untuk memotong pembayaran suap atas pajak mereka. Sebaliknya, saat ini kebanyakan negara yang memiliki undang-undang yang mempidanakan penyuapan asing. Secara historis, sebagian besar negara gagal memberikan insentif ini. Beberapa terhalang perusahaan dari mendeteksi, memperoleh bukti tentang dan melaporkan sendiri pelanggaran oleh menggunakan responden superior untuk menahan perusahaan secara pidana, baik mereka yang tidak mendeteksi dan melaporkan sendiri kesalahan ini dan bekerja sama sepenuhnya. Secara khusus, Bank Dunia pada dasarnya menanggapi tanggung jawab superior untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi memenuhi syarat untuk diberi sanksi atas kesalahan karyawannya. Korporasi dari pihak lain dapat mengambil tindakan untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan. Dalam kepentingan khusus, faktor-faktor meringankan termasuk bukti yang diambil oleh partai tersebut, tindakan korektif sukarela atau bekerja sama dalam penyelidikan atau resolusi khusus, termasuk melakukan penyelesaian. Tindakan korektif sukarela mungkin menjamin pengurangan sanksi terbesar hingga 50%. Langkah-langkah ini termasuk penghentian kesalahan, tindakan perbaikan terhadap individu yang bertanggung jawab, reformasi sukarela program kepatuhan entitas, dan restitusi dari setiap pengayaan yang tidak adil. Peluang untuk reformasi dan pelajaran untuk orang lain. Analisis yang kaya dan terperinci dari sistem bank yang ada menawarkan wawasan tentang pendekatan yang dapat meningkatkan penegakan hukum di banyak negara, serta meningkatkan pertanyaan tentang fitur sistem Bank Dunia yang dapat memperoleh manfaat pertimbangan kembali. Pendekatan Bank Dunia untuk pelaporan sendiri melalui FDP atau NRA telah kedua karakteristik tersebut.
Pendekatan Bank Dunia terhadap pengungkapan sukarela lebih unggul dengan banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat, dengan menyatakan manfaat di muka yang dapat diperoleh perusahaan dari pelaporan mandiri. Seperti yang diungkapkan oleh Botion de Cazournes dan Fomageu, profil organisasi internasional telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi internasional telah dihadapkan pada tuntutan baru dan sebagai tanggapannya mengembangkan aturan dan mekanisme inovatif yang pada gilirannya membutuhkan kebijakan khusus pengukuran. Fungsi-fungsi tersebut meliputi antara lain kegiatan pengaturan pembentukan kepatuhan dan produksi sanksi. Meskipun adopsi mungkin dianggap inovatif di internasional tingkat, sistem sanksi yang terkait dengan pengadaan publik telah diadopsi di tingkat domestik dan supranasional sejak bertahun-tahun yang lalu. Volume ini akan menawarkan analisis mendalam tentang sistem sanksi yang diadopsi oleh bank dengan fokus khusus pada tingkat hak pertahanan yang diakui di dalamnya. Prosedur secara khusus KAP akan mencakup pengantar umum tentang Bank Dunia proses sanksi yang akan menjelaskan strukturalnya dan cara fungsinya. Sesuai dengan kebijakan ini, bank menetapkan ketentuan ditetapkan di bawah sebagai berikut. Yang pertama, praktek korup adalah menawarkan, memberi, menerima, atau meminta secara langsung atau tidak langsung dari apapun yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut. Yang kedua, praktek curang adalah setiap tindakan atau kelalaian termasuk representasi yang keliru, yang dengan cerdik atau sembrono menyesatkan atau mencoba menyesatkan pihak untuk mendapatkan keuntungan atau lainnya, manfaat atau untuk menghindari kewajiban. Yang ketiga, praktek kolusif adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk dicapainya tujuan yang tidak tepat, termasuk untuk mempengaruhi tindak pihak lain secara tidak semestinya. Yang keempat, praktek koersif, merusak atau merugikan atau mengancam untuk merusak atau secara langsung, secara tidak langsung pihak manapun atau properti pihak tersebut yang secara tidak patut mempengaruhi tindakan peserta. Dan yang kelima, praktik yang menghalangi adalah dengan sengaja menghancurkan, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan materi bukti ke investigasi atau pembuatan pernyataan palsu kepada penyelidik untuk menghalangi secara material. Berikut sistem sanksi Bank Dunia. Ikhtisar dan latar belakang sejarah alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia, melindungi sumber daya sendiri. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan baru-baru ini muncul. Berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal ini secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuatnya pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Secara khusus, bagian 5b dari pasal 3 Ibrat artikel perjanjian secara tegas memberikan bank akan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi tanpa memperhatikan pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya untuk pertimbangan. Ketentuan ini harus dibaca sehubungan dengan bagian 1A dari pasal yang sama yang menentukan untuk apa sumber daya bank harus digunakan. Ini menyatakan bahwa sumber daya dan fasilitas bank akan dipergunakan secara eksklusif untuk kepentingan anggota dengan pertimbangan yang adil terhadap proyek untuk pengembangan dan proyek untuk rekonstruksi sama. Keadaan di mana dana yang disediakan oleh bank dapat dialihkan dari mereka, tujuan asli mewakili pernyataan yang menjengkelkan, yang secara tradisional terkait dengan kemungkinan penggunaan sumber daya bank untuk tujuan militer.
Untuk menghindari aset yang dibiayai melalui pinjaman akan dialihkan secara berlebihan, perlindungan hukum pun diperkenankan secara progresif dalam dokumen hukum setiap proyek, yaitu proyek persetujuan. Misalnya, dalam beberapa dokumen terdapat berbagai ketentuan kontrak, termasuk membutuhkan komitmen yang mengikat secara hukum dari para peserta untuk mencegah penyalahgunaan aset dan fasilitas yang didanai oleh pinjaman. Namun, perlindungan hukum yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian tidak bisa menjamin perlindungan mutlak terhadap penyalahgunaan yang mungkin dari sumber disediakan oleh bank. Akibatnya, adopsi sistem melalui lembaga keuangan dapat memberikan sanksi kepada individu dan badan hukum itu menggunakan dana yang diterima dengan cara yang tidak jujur, bahkan tidak bekerja, tampaknya merupakan elemen yang diperlukan dalam perlindungan sumber daya bank. Dengan kata lain, proses sanksi tampaknya selaras dengan kebutuhan pembuatan pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pinjaman diberikan. Yang berikut, mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk pengembangan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selain 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik, keuangan, dan pengentasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang memungkinkan pengaruh pada efisiensi pemerintah seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan berpajakan. Dalam studi utama yang dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi pemerintahan seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Selanjutnya, lebih lanjut, situasi seperti itu diperburuk oleh identifikasi beberapa struktural kendala dalam penerapan upaya anti korupsi yang efektif di lingkungan bank, model operasional, struktur tata kelola, kapasitas pengawasan, staf dan kontraktor struktur intensif, norma birokrasi, motivasi politik, dan status badan investigasi internasional. Sementara itu, dunia internasional dalam upaya meningkatkan perekonomian kebebasan telah dengan jelas mengakui bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi fenomena kriminal transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, dan itu kerjasama internasional untuk mencegah dan menggagalkan praktik korupsi sangat penting. Berikut pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi, mempromosikan tata kelola yang baik di tengah domestik. Berkenaan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada 2 bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya, pengolahan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya, yang dioperasikan oleh sektor publik, lembaga pendukung seperti parlemen dan kantor ombudsman untuk akuntabilitas publik. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik, yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan di atas. Ini terjadi dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintah bekerja. Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, dengan sengaja mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik.
Sebagai soal faktanya, mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan dan fisik dan orang-orang dikerahkan dan dicatat untuk melakukan lembaga keuangan menggunakan leverage ekonominya menjadi penyedia dana tradisional terbesar untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Sekian dan terima kasih.